Dampak guguran awan panas Semeru, petani cabai dan juga salak di Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terancam merugi. Tanaman cabai dan salak yang diandalkan menjadi sumber penghidupan mereka rusak diterjang abu vulkanik Semeru. Beginilah kondisi kebun cabai dan salak di Dusun Sumbersari, Kecamatan Supiturang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang rusak akibat terjangan material vulkanik Semeru. Para petani cabai mengeluhkan pucuk bunga cabai yang nanti seharusnya berkembang menjadi cabai rusak. Para petani terpaksa memanen lebih awal dan terancam merugi. Ini masih utuh kan? Masih ada bunga-bunga seperti ini. Tidak hanya petani cabai, dampak guguran awan panas Semeru juga mengancam petani salak. Tanaman salak banyak yang rusak akibat terjangan material vulkanik. Petani yang sebelumnya bisa memanen 200 kg salak, kini hanya bisa memanen 50 kg salak dengan kualitas tidak baik. Besar loh Pak ya. Hari Kamis. Itu pucuknya itu nggak bisa berkembang lagi kalau kena abu vulkanik itu. Terus? Jadi itu rusak sama itu tanaman cabai itu. Apalagi tanaman cabai itu kayu yang besar-besar, pohon-pohon yang besar itu rusak semua. Rusak. Soalnya itu abu vulkanik itu kan panas kan begitu. Ini kerugiannya berapa Pak? Jutaan rupiah. Biasanya kalau panen Bapak bisa dapat berapa juta? Ya, cuma 1 jutaan, cuma sedikit saja. Kalau ini berarti nggak ada sama sekali Pak? Nggak ada. Pemirsa, kita kembali akan memantau bagaimana kondisi posko pengungsian dan juga evakuasi korban bersama rekan Oki Arisandi di Kampung Renteng, Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang Oki, apakah ada warga yang berhasil dievakuasi siang hari ini? Selamat siang Deta dan juga pemirsa, jika Anda tanyakan apakah sejauh ini ada jenazah yang berhasil dievakuasi selama pagi hingga saat ini, kami belum bisa mengkonfirmasi adanya jenazah karena terakhir saat ini seluruh tim evakuasi dan juga relawan yang sebelumnya sedang berkutat di daerah terdampak paling parah, tepatnya di Dusun Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kini diminta untuk keluar dari area Dusun Renteng. Bukan tanpa alasan, Deta, karena memang sebetulnya secara normal Gunung Semeru ini bersifat aktif dan setiap pukul 10 memang biasanya mengeluarkan kepulan asap atau tanda-tanda keaktifan lainnya. Namun dari informasi yang kami dapatkan bahwa di balik Gunung Semeru saat ini hujan sudah turun dengan deras sehingga berakibat pada keluarnya lahar dingin dari puncak kawah yang menuju ke Dusun Renteng, tempat kami melaporkan saat ini. Salah satu indikasi yang bisa Anda lihat adalah seperti debit aliran air sungai yang saat ini muncul di layar kaca. Ini sudah lebih deras dibandingkan sebelumnya. Ini menandakan bahwa ada aliran yang turun dari Gunung Semeru menuju ke tempat kami berada saat ini. Sehingga seluruh relawan, petugas gabungan tim SAR baik dari TNI, BPBD maupun Basarnas sudah ditarik keluar termasuk kami, sehingga area Kampung Renteng yang merupakan area terdampak kini sudah steril. Kini hanya ada beberapa petugas saja yang memastikan bahwa seluruh rekan-rekan mereka sudah berada di luar. Karena memang area yang cukup luas dan tersebar membuat relawan dan juga petugas berusaha menyisir sebisa mungkin. Dan dikhawatirkan masih ada beberapa orang yang belum mendengarkan tanda-tanda atau informasi terkait dengan adanya aliran air yang turun dari atas Gunung Semeru menuju ke tempat kami berada saat ini seperti kemarin, Deta. Dan terkait dengan penemuan korban jiwa, sampai dengan hari ini belum ada laporan bahwa petugas gabungan atau tim SAR sudah berhasil menemukan lebih lanjut, meskipun kemarin ada salah seorang warga yang memberikan laporan kepada tim relawan bahwasannya pada saat hari Sabtu pekan lalu saat guguran awan panas terjadi dari Gunung Semeru, ia melarikan diri, menyelamatkan diri namun lupa bahwa ada anggota keluarga lainnya yang sedang tertidur sehingga belum bisa memastikan apakah yang bersangkutan
berhasil menyelamatkan diri atau tidak. Namun setelah meraba-raba di mana titik lokasi rumahnya yang sudah tertimbun penuh oleh material abu vulkanik pasca guguran awan panas Semeru pada hari Sabtu pekan lalu, kemarin sudah dilakukan penyisiran dan juga penggalian material abu vulkanik, namun hingga hari ini tim SAR gabungan belum mendapatkan tanda-tanda penemuan korban jenazah di titik tersebut. Selain karena memang terkendala alat yang seadanya saja, yakni hanya menggunakan cangkul maupun sekop dan hanya menggunakan tenaga manusia, bukan alat berat. Hambatan lain yang juga dihadapi oleh tim SAR gabungan adalah bahwasannya di bagian permukaan material abu vulkanik ini memang terasa panas, atau ketika digali ternyata bagian bawahnya juga masih panas karena ini bukan tanah biasa melainkan material abu vulkanik. Hal inilah yang membuat hawa semakin ke dalam penggalian semakin panas bagi para petugas, sehingga setiap 5 menit sekali petugas bergantian turun dan naik dan melakukan penggalian lebih lanjut. Dan pemirsa, ini adalah gambaran bagi Anda bahwa saat ini seluruh petugas gabungan, tim SAR, relawan, ataupun warga yang sekedar ingin masuk untuk melihat-lihat, atau bahkan warga yang nekat masuk untuk mencari harta bendanya, kini sudah ditarik keluar ke titik teraman, agar nanti jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami semua bisa menyelamatkan diri. Kini warga ataupun bahkan petugas gabungan hanya bisa menunggu kabar informasi terkini dari pos pantau Gunung Semeru bahwasannya kondisi sudah mulai aman sehingga tim SAR gabungan bisa kembali melanjutkan proses evakuasi dan juga penyisiran mencari korban-korban hilang. Karena sampai dengan kemarin data informasi yang kami dapatkan bahwasannya ada laporan yang masuk ke posko, ada sebanyak 27 sanak keluarga korban yang belum diketahui keberadaannya di mana, sehingga petugas juga masih melakukan penyisiran, penambahan operasi, penambahan personel untuk memastikan bahwa di bawah tumpukan material abu vulkanik ini sudah tidak ada jenazah-jenazah atau korban-korban lainnya. Lantas terkait dengan bantuan, data sebetulnya tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ada relawan lain yang juga bekerjasama dengan komunitas motor trail ingin menyalurkan bantuan ke beberapa warga yang ternyata masih berada di sekitar Kampung Renteng. Jaraknya dari tempat kami melaporkan sekitar 4 hingga 5 kilometer. Warga di sana masih bertahan bukan tanpa alasan, bukan karena memang terisolir, tapi memang mereka memilih bertahan di rumah mereka dengan alasan ingin menjaga hewan ternaknya yang masih tersisa, menjaga barang-barang berharganya yang masih tersisa, dan enggan untuk dipindah ke posko pengungsian. Rasa enggan itu muncul karena ketika warga lain yang sudah diungsikan ke posko pengungsi, ketika banjir datang, mereka terpaksa dipindahkan ke posko lain, dan hal itulah yang mungkin menjadikan alasan bagi mereka untuk lelah dan tidak ingin berpindah-pindah, sehingga lebih ingin bertahan di rumahnya. Deta. Baik, terima kasih Oki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita juga akan memantau bagaimana kondisi pengungsian lainnya bersama rekan Denny Irwansyah di Posko Supit Urang, Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang, Denny. Selamat siang, Gita. Ya, Denny, apa aktivitas warga di pengungsian saat ini? Baik, pada siang hari ini di pengungsian yang berisikan 80 orang dari Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo ini, banyak berbagai macam kegiatan. Selain dipersilakan para pengungsi untuk beristirahat, mereka juga bisa ada pos hangat, pos kesehatan, juga ada beberapa terapi-terapi yang dilakukan. Demikian. Baik, Denny mungkin bisa diajak pemirsa untuk melihat lebih dekat lagi bagaimana fasilitas di posko kesehatan. Apakah ada dapur umum dan juga bagaimana pasokan makan siangnya? Baik, untuk dapur umum di sini sudah ada posko sendiri, artinya terpisah dari sini. Dapur umum berada di Desa Sumber Urip. Di sana ada masak dan nanti akan didistribusikan ke masing-masing posko. Ini adalah pos kesehatan.
Sini. Sini para pengungsi bisa memeriksakan kesehatannya saat apa aja yang dialami, mungkin kelelahan atau gangguan pada pernafasan bisa dikonsultasikan di sini. Baik. Denny, bagaimana dengan ketersediaan air bersih dan juga listrik di sana? Apakah sudah bisa didapatkan pengungsi? Baik, untuk ketersediaan air bersih dan listrik, memang di 3 hari awal di sini padam listriknya, namun semenjak tadi malam listrik sudah kembali menyala, artinya air juga sudah bisa menyala, jadi sudah tidak ada masalah di Supiturang ini. Namun untuk dusun-dusun terdampak di desa Sumbersari, di sana masih banyak tiang-tiang yang roboh yang belum bisa dialiri kembali tegangan listrik. Denny, lantas bagaimana dengan fasilitas kamar mandi umum? Mengingat banyak sekali warga yang mengungsi di situ. Apakah ada kamar mandi umum yang disengaja dibangun untuk pengungsi? Ini adalah sekolah. Dan di sekitar sini banyak rumah-rumah warga juga yang tidak terdampak secara parah akibat erupsi. Jadi masih bisa menggunakan kamar mandi baik di sini ataupun di rumah-rumah warga sekitar. Baik. Oke, Denny, apa saja kegiatan anak-anak di sana? Apakah ada trauma healing untuk mereka? Betul, 1 hari ada 2 kali trauma healing, yaitu pagi dan siang. Tadi pagi mereka bermain berbagai macam permainan, dan nanti siang rencananya ada pesta badut. Oke, ada pesta badut juga. Denny, apakah ada pengungsi yang saat ini mengeluhkan sakit sehingga harus dirujuk ke rumah sakit? Di sini ada beberapa lansia, namun tidak ada masalah pada kesehatan. Ketika ada masalah kesehatan dan memerlukan perawatan khusus, mereka akan dikirim ke Puskesmas Pronojiwo. Baik, terima kasih Denny atas informasi terbaru langsung dari Posko Supiturang. Selamat bertugas kembali, Denny.